Kedatangan. Kakak, rengek Pika yang sudah tidak tahu lagi mau bicara apa. Iya dek, saut Pipi yang masih semangat 45. Kakak duluan aja deh biar Pika yang masak. Pika menarik kakaknya yang terlalu bersemangat itu dan duduk di kursi meja makannya. Pipi tersenyum lebar dan ia segera membuka ponselnya. Ini ponsel Sila, gumam Pipi tersenyum lebar. Ponsel Sila maksudnya ponsel khusus untuk memposting apapun mengenai kegiatan harian Sila. Ponsel itu sangat penting hingga dirinya kini bisa membuat senang adiknya. Wah, Sila cantik sekali dengan pipi tembemnya. Kiki lucu Pipi. Kak Sila, Kak. Pika meninggalkan panci yang dipegangnya mendekati Pipi. Ini Kak Sila, Kak. Tanya Pika berbinar seperti anak kecil. Iya, ini Sila bagaimana? Tanya Pipi tersenyum mengelus kepala Pika. Kak Sila cantik sekali tapi kenapa dia mengirim fotonya ke kakak? Tanya Pika penasaran. Ini adalah ponsel usaha kakak, jawab Pipi sambil tersenyum. Maksudnya? Tanya Pika semakin tidak mengerti. HP ini adalah HP khusus untuk memposting semua kegiatan Sila. Foto ini akan kakak posting di akun pribadinya, jelas Pipi. Ya ampun kak, aku pikir kakak bercanda memegang akun sosmed Kak Sila, ternyata itu memang benar. Decak kagum Pika melihat Pipi begitu lihai memposting foto Sila yang terlihat menggemaskan dengan pipi cabinya itu. Kenapa kamu mau jadi artis deh? Tanya Pipi terkekeh geli. Enggak, aku tidak punya dewi keberuntungan seperti Kak Sila. Geleng-geleng kepala Pika. Kenapa? Tanya Pipi tertawa. Kak Sila adalah satu-satunya artis papan atas yang tidak perlu menjaga image-nya, tapi tidak ada haters. Aku sangat kagum padanya. Jika aku jadi artis mungkin harus pura-pura baik. Aku tidak mau bekerja seperti orang munafik, Kak. Jelas Pika. Iya juga, Dek. Jawab Pipi menatap layar ponsel itu di mana postingannya telah disukai banyak penggemar Sila. Fans Sila benar-benar baik, mereka tidak pernah melukai hati Sila dengan mengotak-atik komentar buruk, ujar Pipi dengan senyuman tulusnya. Itu sebabnya aku bilang begitu kak, Kak Sila itu punya dewi keberuntungan. Jawab Pika kembali berjalan ke kompornya dan akan membuat menu masakan sederhana untuk makan mereka sekarang. Dek, pekik Pipi. Apa kak? Saut Pika berlari meninggalkan laptopnya ke arah Pipi. Sila mau kesini? Pekik Pipi. Senyum Pika mengembang sempurna. Benar kakak? Tanya Pika berbinar penuh bintang. Iya dia mau kesini. Pipi tersenyum lebar membuat Pika bersorak riang, idolanya akan menginjakan kaki di kota Bandung ini. Di tempat lain, kamu mau ngapain ke Bandung lagi sayang? Tanya Jessie mengelus rahang Ariel dengan penuh kasih sayang. Aku ingin menemui seseorang, Mom, jawab Ariel sambil tersenyum tipis. Siapa nak? Tanya Jessie. Nanti aja Mom saat aku kembali dari Bandung. Aku ingin mengatakan sesuatu, balas Ariel dengan tatapan serius. Jessie terdiam. Kenapa tidak sekarang nak? Tanya Jessie. Aku belum punya keberanian untuk saat ini Mom, jawab Ariel. Jessie terdiam karena ia merasa Ariel akan mengakui dirinya yang sebenarnya. Jika aku bukan anak Mommy bagaimana? Tanya Ariel penasaran. Bagaimana tidak, kamu adalah putra Mommy yang nakal. Jawab Jessie tersenyum, kembali mengelus rahang Ariel. Baiklah, aku akan mengatakannya kembali dari sana. Jawab Ariel yakin lalu mendekat mengecup kening Jessie dan pergi meninggalkan Jessie yang terpaku. Jessie meraba keningnya, matanya menatap sendu punggung Ariel. Sampai tak lagi terlihat olehnya. Kamu anakku nak, anakku darah dagingku. Mommy sudah tahu semuanya. Ariel pergi ke Bandung sementara Nando disuruh mengurus perusahaan oleh Ariel. Sudah pasti pria itu menggerutu karena awal-awal Ariel menggantikan Farel. Ariel begitu rajin dan jarang melalaikan tugasnya. Tapi semenjak tertarik pada perempuan, Ariel juga sama seperti Farel, sama-sama mengalihkan pekerjaan mereka pada si asisten. Sila bersama Farel sudah pergi ke kota Bandung. Ia tidak gemuk, hanya bertambah 1 kilogram saja, tapi hanya pipi Sila yang terlihat begitu menggemaskan. Tidak tirus seperti biasanya. Kenapa aku tidak boleh menurunkan berat badan, Om? Kesal Sila. Farel terkekeh mengecup punggung tangan Sila. Kamu sudah sangat cantik seperti ini, sayang. Tapi berat badanku naik 1 kilogram, jawab Sila dengan kesal. Kamu tidak gendut, sayang, hanya 1 kilogram, tidak ada yang tahu.
Hanya timbangan saja yang tahu kan? Gemas Farel. Sila mengerucutkan bibirnya. Setiap kali Sila ingin berolahraga, maka Farel akan mengganggunya. Alhasil niat mau berolahraga akan teralihkan dengan hal lain. Farel benar-benar tidak ingin Sila menurunkan berat badannya. Padahal sekarang Sila masih terlihat cantik, bahkan bertambah cantik dengan pipi cabinya itu. Apa di sini sayang? Tanya Farel mengurangi kecepatan mobilnya. Jadi begitu lambat saat masuk ke perumahan mewah. Iya om, di sini memang. Di mana ya? Belok kiri om. Pinta Sila dan Farel pun belok kiri. Sila menatap serius titik lokasi pipi hingga matanya melebar. Stop. Farel pun mengerem mendadak. Kenapa sayang? Aku lihat kita sudah sampai. Jawab Sila segera melepas seatbeltnya keluar dari mobil Farel. Farel hanya menggeleng-geleng kepalanya. Sila menghubungi Pipi tak lama kemudian Pipi keluar dari rumah yang terlihat megah tapi tidak semegah tempat lainnya. Kak, Sila berlari begitu juga Pipi. Mereka berpelukan, heboh seperti tidak berjumpa puluhan tahun lamanya. Pika bertepuk tangan tak jauh dari Pipi dan Sila. Ia terlalu malu mendekat ke idolanya itu. Beberapa orang yang tinggal di perumahan itu keluar dan menatap mereka. Seketika mereka semua sok bercampur senang melihat Sila ada di pekarangan tempat tinggal mereka. Kenalkan Sila, ini adikku Pika. Pipi menunjuk adiknya. Hai, sapa Sila tersenyum manis membuat gadis manis itu merona karena malu. Sama siapa kamu kesini Sila? Tanya Pipi. Aku melupakannya. Sila menggaruk kepalanya melihat Farel yang sedang memarkirkan mobilnya. Keluarlah Farel dari mobil itu, ia membenarkan topi hitamnya dan mendekati Sila. Makin histeris saja pekikan tetangga-tetangga rumah Pika. Keributan dan perkumpulan mereka itu membuat sang pemilik perumahan mewah itu datang. Betapa kagetnya dia saat mendengar Sila dan Farel datang ke sini. Sekarang ada di dalam rumah Vivi, manajer Sila. Ibu ada apa bu? Tanya Pika kaget saat buka pintu ada si ibu pemilik rumah mewah ini. Nak Pika ya, ibu bawa brownies nih, kamu bisa ambil nak. Bu Wilda begitu semangat memberikan kuenya ke Pika. Pika menautkan kedua alisnya. Terima kasih bu. Siapa dek? Tanya Pipi sedikit berteriak. Ibu Wilda kak, jawab Pika. Pipi datang dan mempersilahkan Ibu Wilda masuk. Betapa berbinarnya Wilda melihat sang idola ada di hadapannya tengah tersenyum ramah padanya. Dan di samping Sila ada Farel dengan wajah datarnya yang memang tidak ramah, hanya ramah pada keluarga Sila saja. Orang penting seperti Sila dan Farel sangat sulit ditemui seperti saat ini. Wilda bahkan berjanji dalam hati akan bersikap baik pada Pika nanti saat Pipi kembali ke kota Jakarta untuk bekerja.